You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin print lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan hasil yang bagus. Di sini di pinggiran spotnya ada keruh karena hujan sudah beberapa hari ini, siang malam hujan ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk pergi mencari ikan di tempat spot-spot yang jauh. Ini adalah Pulau Deadea dan penampakan Pulau Batoa. Inilah pulau-pulau yang ada di Pulau Alimandar ya teman-teman. Ini disebut Pulau Besar, Pulau Batoa yang disebut masyarakat di sini yaitu Pulau Besar. Oke teman-teman, saya berangkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah tiba di spot ya teman-teman. Di sini saya dikatakan taka ya, jauh dari pinggiran dan airnya juga masih terlihat keruh. Mungkin air hujan sampai di sini, ada sungai. Oke teman-teman, saya siap-siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyaksikan sekarang pencari gurita ya teman-teman. Ini adalah nelayan yang lagi mencari gurita. Sekarang saya sudah mulai turun ke bawah air ya teman-teman. Sekarang saya mulai menarik garis pergan saya. Lalu saya turun ke bawah dasar untuk mencari ikan-ikan target. Mudah-mudahan di spot ini saya mendapatkan ikan target yang sesuai harapan saya. Pas saya menarik karet, tiba-tiba saya melihat ada ikan lewat di bawah saya. Itu ikan utur. Dengan satu tembakan saya langsung menembak ikan ini. Tapi sayang ikannya tidak kena teman-teman. Tidak menunggu lama, saya langsung turun ke bawah dasar untuk mencari ikan yang tadi. Mudah-mudahan ikan yang tadi tidak pergi jauh dan ingin kembali lagi untuk merasakan dua kali tembakan saya, dan mudah-mudahan kedua kalinya saya mendapatkannya. Dan di sini saya sampai di dasar dan saya mulai untuk memanggil ikan. Mudah-mudahan panggilan saya ini didengarkan ikan-ikan yang ada di sekitaran spot ini. Sekarang saya mulai untuk mengetuk-ketuk batu karena inilah pukulan yang paling ampuh di saat memanggil ikan-ikan monster yang ada di sekitaran kita. Tapi setelah lama saya menunggu ikan-ikan yang ada di spot ini, tapi ikannya tak kunjung datang. Tapi saya tidak menyerah teman-teman, saya terus menunggu. Dan tiba-tiba di kejauhan saya melihat ikan tenggiri dan satu tembakan mengenai kepalanya dan langsung headshot teman-teman. Seperti teman-teman lihat, ikannya gemetaran pas saya bidik titik matinya. Wow, luar biasa. Setelah saya shot ikan ini, saya menuju ke permukaan untuk menghirup udara. Sesampainya di permukaan, saya mengatur napas saya untuk kembali normal. Dan alhamdulillah, ikannya pun berhasil saya pegang. Wow, ikan tenggirinya lumayan besar teman-teman. Bobot ikan ini yaitu 7,8 kg. Ikan ini ikan ekspor ya teman-teman. Terkenal dagingnya lembut. Dapat satu monster, lumayan lah. Oh,
Inilah hasil pertama saya di spot ini. Mudah-mudahan hasil-hasil berikutnya sangat luar biasa juga. Mudah-mudahan masih ada ikan-ikan tenggiri yang berkeliaran di spot ini. Oke teman-teman, saya mengabadikan momen-momen saat sudah menembak ikan monster ini, dan saya menuju ke tempat dimana saya akan menyimpan ikan ini, yaitu di perahu teman-teman, karena saya tidak bisa membawanya di samping, karena kali ini saya membawa speargun, yaitu speargun yang menggunakan reel ya teman-teman. Setelah ikannya saya simpan, saya langsung kembali turun untuk mencari target. Di spot yang sama saya turun, tiba-tiba saya melihat ikan di bawah saya lewat, dan saya langsung mengarahkan speargun saya ke arahnya, tapi ikannya tidak mau mendekat. Ikan ini ikan utur lagi ya teman-teman. Tiba-tiba ikannya mendekati saya, dan saya langsung mengarahkan speargun saya ke arah ikan ini, tapi ikannya malah menjauh. Entah apa yang dipikirkan ikan ini sehingga dia tidak mau mendekati saya. Dan saya tidak menyerah, saya masih menunggu di bawah dasar. Mudah-mudahan ikannya akan kembali. Tiba-tiba dari jauh saya melihat beberapa ekor ikan ingin mendekati saya. Tapi saya tidak melihatnya lagi karena air di spot ini sangat keruh. Karena saya pun sudah kelelahan dengan bernapas, jadi saya kembali ke permukaan dulu untuk menghirup udara. Sesampainya di permukaan, saya mengatur napas saya, lalu saya kembali lagi turun untuk mencari ikan-ikan target. Dan saya mulai kembali ke bawah dasar untuk mencari ikan yang tadi. Mudah-mudahan ikan yang tadi ingin kembali dan memberikan kesempatan kedua untuk saya untuk membidik dan men-shot kepalanya. Hampir lagi saya tiba di dasar teman-teman, dan di sini saya melihat kiri kanan. Mudah-mudahan ikan yang tadi kembali ataukah ikan-ikan monster. Sesampainya di dasar, saya memperhatikan ikan-ikan kecil yang ada di depan saya. Tiba-tiba di kejauhan saya kembali melihat ikan GT. Ikannya mendekat, dan saya langsung melepaskan satu tembakan ke arah ikan GT ini, dan alhamdulillah saya mengenai ikan tersebut. Dan saya kembali ke permukaan untuk mengatur napas sambil menarik ikan ini. Ikan ini sangat kuat teman-teman. Saya shot ikan ini bagian tengah dan tidak mengenai sasaran mati. Dan di sini di permukaan ini saya melakukan pengaturan pernapasan dan sambil melakukan perlawanan dengan ikan ini. Saya dan ikan ini sementara beradu fisik teman-teman. Di sini ikannya masih sangat kuat dan selalu meronta. Tapi saya tidak pantang menyerah. Saya terus menarik ikan ini ke permukaan, dan akhirnya ikan ini pun dekat dari saya, tapi ikannya pun masih memberikan perlawanan. Dan akhirnya ikan ini dekat dari saya, dan saya mulai untuk memegang ikan ini. Ikan ini lumayan besar teman-teman. Bobot ikan ini mencapai 5 sampai 6 kg. Ikan asli GT ya teman-teman. Ikan ini terkenal lembut teman-teman. Ikan ini walaupun bagaimana besarnya, ikan ini dagingnya tetap lembut. Beda ikan GT yang lain. Ikan GT yang kuning, yang biru biasanya keras dagingnya. Entah ini jenis apa teman-teman, tapi saya menyebutnya masidung. Di tempat saya menyebut ikan ini ikan masidung ya teman-teman.
Beginilah cara saya menusuk kepala ikan ini agar ikan ini cepat mati, agar ikannya tidak terlalu lama kesakitan, agar saya pun tidak kerepotan untuk menyimpan ikan ini. Dan sekarang saya menyimpan ikan ini di samping saya, dan setelah saya simpan ikan ini saya kembali turun untuk mencari target. Mudah-mudahan penyelaman kali ini saya mendapatkan lagi ikan-ikan pilihan. Tapi di bawah dasar saya melihat ikan apa ini teman-teman. Oh, ini adalah ikan kipas, yaitu ikan muna. Satu kali tembakan langsung mengenai titik mati dan ikannya langsung headshot. Saya pun langsung kembali ke permukaan untuk mengambil napas ataupun mengatur pernapasan saya. Sambil menuju ke permukaan, saya pun menarik ikan ini mengikuti saya ke permukaan. Karena ikannya langsung headshot, jadi ikannya tidak melakukan perlawanan sama sekali. Jadi saya tidak kerepotan untuk menarik ikan ini menuju ke permukaan. Ikan ini juga terkenal lezat ya teman-teman, tapi jenis ikan ini ada yang keras dan ada yang lembut. Jika teman-teman mendapati ikan seperti ini, bedakan di siripnya. Jika siripnya panjang berarti ikannya itu lembut seperti corak-corak ini, dan sirip seperti ini bisa dibilang sirip panjang ya teman-teman. Jadi jenis ini dagingnya lembut. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa buktikan. Tapi jika orang yang tidak tahu tentang ikan ini, pasti dia ratakan bahwa ikan ini semuanya keras dagingnya. Padahal ikan ini ada yang keras dan ada yang lembut. Alhamdulillah, inilah hasil saya sementara. Setelah saya simpan ikannya, saya kembali turun ke bawah dasar untuk mencari ikan target. Sambil menuju ke dasar, saya melihat ikan-ikan hitam teman-teman. Itu juga ikan segar, ikan yang masih hidup berlalu lalang di bawah saya. Sebenarnya saya ingin menembak ikan ini, tapi saya juga melihat ikan kipas ataupun ikan muna di kejauhan sana, dan saya mengikuti ikan ini. Mudah-mudahan ikan ini ingin mengarah ke arah saya dan saya bisa menembaknya. Dengan tidak menunggu lama, saya langsung menembak ikan ini dan langsung kena teman-teman. Di sini saya mulai mengatur napas saya menuju ke permukaan. Salah. Saya menuju ke permukaan untuk mengatur napas saya, tapi ikannya sangkut teman-teman di bawah. Saya mengusahakan menarik ikan ini agar saya bisa menariknya menuju ke permukaan. Akhirnya sap saya pun lepas dan saya pun bisa menarik ikan ini menuju ke permukaan. Ikan ini pun tidak terlalu melakukan perlawanan karena mungkin ikannya juga semakin capeknya berenang, jadi dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ikannya sudah mulai terlihat dan ikannya pun bisa saya raih, saya pegang teman-teman. Ternyata ikannya tembus di kepala. Pantasan ikannya tidak melakukan perlawanan. Tidak biasanya ikan ini terkenal kuat jika dia masih di bawah air ataupun kita shot tidak kena titik mati ya teman-teman, karena ikannya sangat besar. Seperti teman-teman lihat di spot ini cuaca masih tenang dan saya pun kembali ke perahu untuk membawa ikan ini. Karena ikan ini saya simpan di samping saya, jadi saya membawa ikan ini ke perahu teman-teman. Karena
karena saya pun kelelahan jika terlalu banyak di samping saya karena keberatan. Dan sekarang saya berusaha untuk menaikkan ikan ini ke atas perahu. Kita kembali ke perahu dulu ya teman-teman, kita istirahat dulu karena kita sudah mendapatkan beberapa ekor ikan jiti. Jadi kita naik perahu dulu untuk istirahat sebentar untuk minum air. Habis itu kita lanjut lagi tripnya. Ini karena masih pagi juga masih siang, sekitar jam 9 jam 10, jadi kita masih punya kesempatan untuk mencari ikan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa ekor. Ini ada beberapa ekor tenggiri. Kita sebutkannya teman-teman, ini ada beberapa ekor tenggiri. Ini dan tenggirinya masih hidup. Dan kita juga masih punya tambahan. Ini munak, ikan andalan ini, andalan sampai parma. Ini ikan berat ini. Dan juga kita juga mendapatkan ikan jitih teman-teman ya. Ini kita masukkan dulu ke dalam. Oke teman-teman,